Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita masih dapat melaksanakan salah satu dari rukun Islam di bulan yang mulia ini adalah puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan gambaran tentang hakikat dari Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam surat-surat Al-Quranul Karim dan ayat-ayat Al-Quranul Karim ada yang bersifat ilmu pengetahuan, bersifat informasi kepada kita, yang kemudian informasi tersebut kita imani dalam hati kita, dan kita dituntut tidak sekedar mengimani apa yang diperintahkan atau diinformasikan kepada kita, tetapi juga lebih dari itu adalah kita diperintahkan untuk melaksanakannya, untuk menerapkannya. Karena Islam adalah ilmu dan amal. Itulah Islam, ilmu dan amal. Amal itu ada tiga hal. Karena Allah menciptakan manusia, dan di sana ada tiga hal penting dalam diri manusia, maka amal-amal ibadah atau amal perbuatan manusia tidak luput dari tiga hal ini. Yang pertama adalah amalul lisan. Amal lisan. Lisan ini mempunyai tugas dalam iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada amalul qalb. Amal-amal hati. Hati mempunyai tugas dalam beriman pada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah amalan-amalan seluruh anggota badan lainnya. Satu contoh, ketika Allah menginformasikan kepada kita tentang keesaannya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah zat yang Maha Esa. Allahus Samad. Jadi berita dari Allah Ta'ala bahwa Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk bergantung pada Allah Ta'ala. Mereka memohon, mereka berharap, mereka tunduk, patuh, dan tidak pernah manusia tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang beriman, orang yang musyrik, orang yang kafir, di saat dia terdesak, maka dia akan lari kepada fitrahnya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah zat yang maha, yang tempat bergantungnya seluruh hamba-hambanya, seluruh ciptaannya. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak pernah beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun
atau sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teori. Yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Berarti semua sembahan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Karena yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk ini adalah Allah Azza wa Jalla. Dia yang berbuat baik pada hamba-hambanya. Dia yang menciptakan mereka. Dia yang memberikan berbagai macam nikmat pada mereka. Maka sudah seharusnya hanya dialah yang disembah, yang diibadahi. Ini semua teori. Nah sekarang dalam prakteknya ada surat yang lain. Ini menunjukkan bahwa informasi yang kita dapati itu tadi, ini satu contoh, kita harus praktekkan. Bagaimana mempraktekannya? Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah, kepada apa yang kalian ibadahi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, karena kalian musyrikin, karena kalian menyembah selain Allah. Maka ketahuilah bahwasanya kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, karena yang aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantungnya seluruh hamba-hambanya, tempat memohonnya seluruh hamba-hambanya. Ya, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dan dia adalah ilah yang hak, sembahan yang hak. Maka aku menyembah apa yang aku sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, karena yang kalian sembah itu adalah lemah. Dia adalah ciptaan Allah. Jika berhala yang disembah, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa memperkenalkan, yakni permohonan. Wala a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi aku adalah agama aku. Ini adalah praktek. Jadi teori yang dipelajari, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, diwujudkan oleh orang yang beriman bahwa dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita melihat tentang banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang semisal dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu antara teori dan praktek. Selalu ada perintah dan ada contoh prakteknya. Allah mewajibkan zakat, terus zakat itu diapakan? Apakah sekedar pengetahuan bahwa hukum zakat wajib? Tidak, tapi harus dikerjakan. I'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah kalian, sungguhnya Allah akan melihat apa yang kalian amalkan. Allah Ta'ala berfirman ya kepada Nabi alaihissalam, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahkan keluargamu untuk salat. Ini perintah ya untuk kepada keluarga kita agar mereka salat. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersabar. Dalam memerintahkan mereka untuk salat, dalam mengerjakan salat, kita disuruh untuk bersabar. Jadi di sini menunjukkan bahwa amal itu tidak lepas dari iman. Makanya definisi iman oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Makanya orang yang akan memeluk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, kecuali orang bisu. Orang bisu tidak perlu mengucapkan karena memang dia bisu. Tetapi selama orang itu masih bisa berbicara, dia ingin memeluk Islam, maka dia wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Ini tugas lisan. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Qulu, ucapkan. Ya, jadi iman itu adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan.
Apa cukup iman itu diucapkan dengan lisan? Jawabannya tidak. Karena seandainya iman itu cukup dengan lisan, maka orang munafik jadi mukmin. Ya. Oleh karena itu iman harus pengakuan dalam hati. Pengakuan dalam hati, tidak sekedar ucapan. Karena kalau iman hanya ucapan, berarti orang munafikin mereka mukmin. Karena mereka itu mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Tapi Allah mengatakan, innal munafiqina wallahu ya'lamu annal munafiqina atau innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Maha mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu adalah dusta. Apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang dalam hati mereka. Maka iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa iqrarun bil janan, pengakuan dalam hati. Harus hati ini mengakui apa yang dia ucapkan. Kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan iman itu adalah amal perbuatan yang diwujudkan dengan seluruh anggota badan dan seluruh anggota badan kita. Makanya kita melihat satu contoh, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, salat itu adalah iman. Ya, salat itu iman. Nah, kita melihat salat. Salat itu semuanya ada. Dari 3 hal dalam hal yang berkaitan dengan iman dan definisi iman, semua terwujud dalam salat. Qaulun bil lisan. Seorang ketika salat harus dia ucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh dalam hati. Ya. Tidak boleh dalam hati. Kecuali orang bisu. Memang dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Maka dia hanya dengan gerakannya. Jadi salat diawali dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Ini seluruh anggota badan itu mengerjakannya. Ada kehusyuan dalam hati. Makanya Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Maka salat adalah salah satu contoh nyata tentang iman. Itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, iqrarun bil janan, pengakuan dalam hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan kita. Nah, ini yang patut kita pahami, bahwa iman itu tidak hanya ucapan. Iman itu tidak hanya pameran dalil. Seorang hafal ayat, hafal hadis, tapi dia tidak amalkan, percuma. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka di sisi Allah kalau kamu hanya bicara apa yang tidak kamu lakukan. Maka amal adalah bagian dari iman dan tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hal-hal yang wajib kita imani. Nah, di dalam sholat, kembali kepada sholat, kalau ada orang sholatnya berdiri, kemudian dia membaca bacaan-bacaan itu dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah sampai diucapkan. Minimal dia yang mendengarkan apa yang diucapkan, itu minimal. Ya. Minimal apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia baca dengan gerakan lisannya. Kalau ada orang Allahu Akbar, diam, mulut tutup, baca dalam hati, ya tidak sah sholatnya. Harus dia ucapkan, harus membaca Al-Fatihah dengan lisannya. Ya. Jadi iman adalah dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, pengakuan dalam hati, dan diwujudkan dalam amal-amal perbuatan. Kemudian iman tentang hal ini Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu diantara yang saya sebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ini menunjukkan bukan sekedar salat,
Tapi sholat plusnya adalah kehusyuan. Khusyuk itu adalah salah satu adalah ruh dari sholat. Kalau sholat itu fisik, ibarat jasad tidak hidup tanpa ruh, ya. Maka demikian pula ruh dari sholat itu adalah khusyuk. Ruh dari sholat adalah khusyuk. Makanya diawali dengan Allahu Akbar. Ini sebetulnya salah satu sebab, salah satu upaya untuk menjadikan seorang itu khusyuk dalam sholatnya. Diawali dengan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Ya, bahwa Allah yang Maha Besar. Artinya semua permasalahan duniawi itu kecil. Ketika seorang sedang menghadap Allah Ta'ala, maka yang Maha Besar hanya Allah Ta'ala. Seluruh problematika hidup kecil. Semua apa yang dianggap besar menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar, sebetulnya sudah mendorong kita untuk khusyuk dalam sholat, bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Besar. Ya, maka dengan sepenuh hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meskipun khusyuk itu yakni suatu hal yang memang tidak mudah, karena kita manusia, ya, kadang-kadang memikirkan banyak hal dalam sholat, namun kita tetap wajib berupaya untuk kita khusyuk dalam sholat semaksimal mungkin, ya. Karena memang ada orang sholat itu ketika Allahu Akbar dia sadar, tapi dia sadar lagi ketika imam salam. Loh, tahu-taunya sudah salam, ya. Selama sholat itu ngelamun ke sana kemari, yaitu ada seperti itu, bukan tidak ada, ya. Maka kita yang disuruh, diperintahkan untuk berupaya memahami apa yang kita baca. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, sallu salatal muwaddi', yakni salatlah kalian ibarat salat orang yang akan meninggalkan dunia ini. Ini sebetulnya di antara upaya-upaya untuk khusyuk, ya. Kita jadikan salat kita ini yang terakhir, ya. Seakan-akan dari salat berikutnya kita tidak salat lagi. Ini dalam rangka upaya supaya manusia itu khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat adalah amal. Orang yang menang dari kalangan kaum mukminin adalah orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholati khashi'un walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Ini juga bagian dari amalan dalam Islam, dari iman, ya, bahwa orang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikannya. Berpaling, dia menggerakkan badannya. Kalau dia berada di satu tempat yang melalaikan dia dari mengingat Allah, ditinggalkan tempat itu, keluar dari tempat itu. Ini juga amal perbuatan. Kalau dia tidak bisa keluar, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dia mengingkari hal yang melalaikan itu dengan hatinya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka menunaikan zakat juga amal perbuatan. Salat amal perbuatan. Meninggalkan hal-hal yang melalaikanlah amal perbuatan. Kemudian menunaikan zakat adalah amal perbuatan. Ya. Dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat mereka. Ya. Ini semua adalah amalan. Jadi Allah memberitahukan pada ayat pertama bahwa orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ini. Kemudian Allah menyebutkan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, orang mukmin yang beruntung itu adalah yang menerapkan 3 hal ini.
qaulun bil lisan, iman yang diucapkan dengan lisannya, iman yang diakui dalam hatinya dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Inilah yang akan beruntung. Kemudian di antara definisi dari iman, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah para salaf dahulu, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahwa iman itu bisa bertambah, ya. Dan iman itu bisa menurun. Dan contoh yang nyata iman itu bertambah hampir bisa dirasakan oleh setiap orang muslim yang dia betul-betul yakni ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan. Sekarang di bulan Ramadan ini hati kita ini sedang ibaratnya itu kalau air laut ini lagi pasang sekarang ini, ya, karena janji-janji yang Allah berikan dari keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kita bersemangat, ya. Ada puasa yang mana puasa itu rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Orang yang puasa karena Allah, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, diampuni dosa-dosanya. Ada sholat tarawih, juga demikian. Barang siapa yang sholat di malam hari bulan Ramadan karena iman pada Allah dan ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, diampuni dosanya. Ada malam Al-Qadar yang masing-masing mengejarnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan itu dirasakan. Maka seorang yang baca Al-Quran, ingin dia memberikan sedekah, ya, ingin dia membantu tetangganya, ya, ini ibaratnya demikian. Jadi apa yang disebutkan oleh definisi Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah, itu bisa dirasakan, ya. Jadi iman bertambah dengan amal-amal ibadah. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka iman itu semakin bertambah, ya. Ibarat dipupuki dengan, atau ibarat tanaman. Tanaman kalau dipupuk dia akan subur, ya. Nah, amalan-amalan soleh itu yang akan menyuburkan keimanan seseorang. Dan iman bisa sampai kepada kesempurnaannya. Karena iman sampai pada tingkat kesempurnaannya. Dan dia bisa menurun, naudzubillah min dzalik, bisa sampai terlepas dari diri seseorang, ya. Makanya kata Nabi SAW menunjukkan bahwa iman itu bisa mencapai puncak kesempurnaan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Beliau menyebutkan paling sempurna. Ini menunjukkan bahwa iman mencapai kesempurnaan, ya, pada orang-orang tertentu. Tapi kadang-kadang dia menurun juga. Di saat seorang itu lemah, saat seorang itu mungkin mengalami kejenuhan, kadang-kadang dia itu, ya, menurun imannya. Maka iman pun sebagaimana dia bisa naik, maka dia pun bisa surut. Nah, dalam kondisi surut ini seorang harus waspada. Dia harus bisa mencari jalan keluar, ya. Salah satunya adalah dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam sholat berjamaah di masjid, bertemu dengan teman-teman yang baik, yang bisa mengingatkan dia di saat dia lalai, yang bisa menasihati dia di saat dia lupa. Nah, ini nanti akan bisa untuk menghilangkan kejenuhan itu. Kemudian juga dengan seorang yang membaca perjalanan orang-orang beriman, orang-orang soleh, bagaimana mereka dalam ketaatannya pada Allah Ta'ala, bagaimana mereka dalam bersabar, dalam beribadah pada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ini insya Allah akan mampu untuk mengembalikan seorang kepada kestabilan iman. Nah, ketika iman menurun, jangan heran seorang itu bisa berbuat apa saja. Naudzubillah, ya. Makanya harus waspada. Di saat iman kita itu berkurang, ini juga ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, karena salah satu sebabnya adalah karena maksiat pada Allah Ta'ala. Karena kemaksiatan. Kemaksiatan itu membuat iman menurun, ya. Makanya orang berbuat dosa, kalau pertama kali seorang berbuat dosa dalam satu jenis dosa, maka dia akan menyesal perbuatannya. Orang naudzubillah min dzalik yang pertama kali minum khamr, minuman keras, itu dia akan menyesal luar biasa. Kenapa kok aku lakukan hal itu?
Kenapa aku berbuat demikian? Dia nangis, dia minta ampun, dia bertobat. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali minum, itu dianggap biasa. Dianggap biasa. Itulah anggapan biasa inilah tadi menunjukkan rendahnya iman. Maka ketika seorang sudah menganggap biasa satu dosa, ini artinya dia dalam keadaan surut imannya. Ya. Harus dia perkuat kembali. Nah ini semua dengan apa? Kita kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Karena iman itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita harus kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pertolongan pada Allah. Berdoa pada Allah. Bertobat. Istighfar. Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Wallah Al-Quran ini mukjizat. Ya. Semua kejadian yang ada di zaman ini sudah pernah terjadi. Dan disebut dalam Al-Quran. Hanya saja pelakunya berbeda. Ada orang-orang memperolok-olokkan Islam. Di Quran sudah disebutkan. Di zaman Nabi SAW orang-orang memperolok-olokkan Islam, menertawakan Islam. Sudah ada zaman dulu. Sejak zaman Nabi SAW. Kalau zaman sekarang jangan heran. Di zaman Nabi SAW ada orang munafikin. Apalagi di zaman kita. Jadi Al-Quran ini sebetulnya betul-betul membuat ketenangan dalam diri seseorang. Cobaan-cobaan yang kita hadapi. Ada orang menikah 10 tahun belum punya anak. Di Al-Quran ada disebutkan. Orang yang para nabi yang belum punya anak setelah yang mereka mempunyai anak setelah berpuluh-puluh tahun. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau kita rasa ada pemimpin yang mungkin tidak kurang baik, yang zalim, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan semua kejadian, ya. Semua kejadian. Hanya pelakunya berbeda, ya. Maka bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Juga dituntun oleh Al-Quranul Karim. Terkadang Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar menghadapi itu semuanya. Terkadang Al-Quran menyuruh kita untuk berjihad di saat ada kemampuan. Terkadang Al-Quran menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar jika kita memiliki kemampuan dan seterusnya. Maka semua itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu orang yang banyak membaca Al-Quran dengan memahaminya, ini akan menambah imannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia akan melihat kejadian-kejadian yang ada ini, bahwa itu semua sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dia akan memperbaiki dirinya. Dia akan memperbaiki keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kalau sudah tidak bisa merubah yang luas, mari kita merubah diri kita dan keluarga kita. Ini minimal yang mereka adalah menjadi tanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agar kita ini selalu iman itu bertambah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, karena iman itu pasang surut, maka ada sebab-sebab yang dengannya akan menambah iman seorang. Di antaranya adalah dengan kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah yaitu nama-namanya, sifat-sifatnya, kebesarannya, keagungannya, ya. Dan semua sifat-sifat Allah ini akan menjadikan seorang itu bertambah imannya. Dan semua makhluk akan menjadi kecil di hadapannya. Karena yang maha besar hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan bergantung pada Allah. Dia akan bertawakal hanya pada Allah. Dia akan memohon hanya pada Allah. Kalau dia betul-betul mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang demikian mulia dan sempurna. Kemudian di antara sebab yang dengannya meningkatkan iman seseorang adalah dengan memperbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan banyak berzikir pada Allah Ta'ala, ini akan menjadikan hati ini tenang, mantap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di antara sebab yang dengannya menambah iman seorang adalah selalu terus menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu syar'i. Karena ini adalah juga menambah iman seseorang. Kata Nabi SAW,
Ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Wa ana akhsyakum lahu. Dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Maka semakin mengenal Allah, semakin bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka dengan ilmu syar'i yang kita pelajari, ini akan meningkatkan iman kita kepada Allah dan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara upaya agar seorang bertambah imannya, yaitu dengan kita ini memperbanyak amalan-amalan soleh, terutama yang wajib, sholat 5 waktu, kemudian amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah rawatib, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan, ya, perbanyak peningkatan amal-amal soleh, maka insya Allah seorang akan bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sebab-sebab bertambahnya iman disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Insya Allah suatu saat mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan sebab-sebab bertambahnya iman bagi seorang mukmin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena ini hari kerja juga, mungkin ada yang siap-siap bekerja. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita, siyamana wa qiyamana, salat kita, ibadah puasa kita, semua amal-amal soleh yang kita lakukan, semoga kita ikhlaskan pada Allah Ta'ala dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.